Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatil a'izza, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat 23 Rabiul Awal, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, di mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian masih dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga langkah kita menuju masjid ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan terkhusus pada malam dan hari Jumat yang kita dianjurkan untuk memperbanyak padanya, itu salawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, a'azanillah wa iyyakum, masih Kitabul Ilmi, Kitab Al-Ilmu, di mana sudah kita selesaikan pada saat itu 12 adab ya, dari adab menuntut ilmu, dan itu masih sebagian saja ya. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang lain ya, dari kitab yang sama, yaitu al-asbab al-mu'inah ala talabil ilmi, sebab-sebab yang dapat membantu untuk menuntut ilmu, sebab-sebab yang dapat membantu untuk menuntut ilmu. Beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-asbab al-mu'inah ala talabil ilmi katsirah, sebab-sebab yang dapat membantu untuk menuntut ilmu itu banyak. Nadhkur minha, dan apa yang beliau sampaikan di sini hanya sebagiannya, kita akan sebutkan sebagiannya. Beliau tepatnya menyebutkan 4 poin ya. Apa saja 4 poin tersebut? Pertama adalah takwa, yang kedua adalah tekun dan terus menerus menuntut ilmu, ketiga menghafal, terakhir mulazamatul ulama ya, bermulazamah di hadapan para ulama, menuntut ilmu langsung dari para ulama. Nah, ini 4 poin yang insyaallah akan kita pelajari. Kita mulai dari pertemuan kali ini. Yang pertama, apa tadi? Takwa. Ini sebab ya, penting juga untuk menuntut ilmu. Jadi selain seorang dia membaca, mendengar, menyimak ya, dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu ya, maka takwa adalah memiliki peran penting untuk menggapainya. Dan takwa ini, kata beliau, wahiyya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina min ibadih. Ini adalah wasiat dari Allah untuk generasi dahulu dan generasi selanjutnya ya, dari hambanya. Jadi dari umat dahulu hingga kaum muslimin, mereka diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa. Di dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh, salam, kami telah wasiatkan orang-orang
ahlul kitab, ya, telah kami wasiatkan ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat dari Allah untuk kita semuanya. Ya, wasiat dari Allah untuk kita semuanya. Dan ayat-ayat Al-Qur'an pun banyak yang memerintahkan tentang apa? Takwa. Ya. Kemudian juga keutamaan ataupun pahala dari takwa. Dan ini juga di satu sisi wasiat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu di Haji Wada, ya. Abu Umamah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub fi Hajjatul Wada. Aku pernah mendengar Rasulullah menyampaikan khutbah di Haji Wada. Assalamualaikum. Apa yang beliau sampaikan? Ya. Ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini yang pertama. Kemudian di antara wasiat beliau, wasallu khamsakum, dan laksanakanlah, kerjakanlah salat 5 waktu kalian. Ya. Kemudian wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan kalian, itu di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian, zakat mal, ya. Maksudnya zakat mal. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah para pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasiat yang pertama tadi apa? Takwa. Ya, wasiat yang pertama adalah wasiat ketakwaan. Dan banyak, ya, kalau kita mau merinci masalah ketakwaan, ya, kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dan generasi-generasi selanjutnya sampai sekarang, ya, maka mereka banyak yang mewasiatkan untuk bertakwa. Lalu apa hakikat takwa itu? Ya. Wa makna taqwa, dan arti dari takwa, kata beliau, an yaj'al al-abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Itu seorang hamba menjadikan antara dirinya, ya, ini takwa secara umum, ya. Kalau orang bertakwa itu seorang menjadikan antara dirinya dan sesuatu yang ditakutinya wiqayah, ya, suatu perlindungan atau penjagaan, taqihi minhu, yang dapat melindungi atau menjaga dirinya dari sesuatu tersebut. Itu hakikat takwa, ya. Secara umum orang bertakwa, ya, jadi menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti, ya, apa tadi? Perlindungan, ya. Atau juga penjagaan yang bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya dari apa yang dia takuti tersebut. Ini secara bahasanya. Adapun wa taqwal 'abdi rabbahu, adapun seorang hamba yang bertakwa pada Allah berarti apa? An yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sakhatihi wiqayatan taqihi min dzalik. Adapun seorang bertakwa pada Allah artinya dia menjadikan antara dirinya dan Rabb yang dia takuti, ya, wiqayah, berarti menjadikan apa tadi? Perlindungan, penjagaan, taqihi min dzalik, yang menjaganya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika seorang hamba dia bertakwa pada Allah, dia menjadikan antara dirinya dengan murka Allah apa? Penjagaan, perlindungan yang dapat menjaganya dari murka Allah. Lalu caranya bagaimana? Bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya saja semuanya harus didasari dengan ilmu. Ya, maksudnya hamba ketika ingin benar-benar bertakwa, dia harus belajar mana yang merupakan ketaatan, mana yang merupakan kemaksiatan. Yang ketaatan
itu yang dilaksanakan, yang kemaksiatan itu yang ditinggalkan. Ya. Jadi jangan tanpa ilmu. Tanpa ilmu nanti apa? Bisa salah, ketakwaannya bisa salah. Nah, ini kalimat yang sering kita dengar, ya. Sering sekali kita dengar, namun kita bisa jadi kurang perhatian dengan kalimat ini. Padahal takwa itu adalah luar biasa, kalimat yang luar biasa. Ya, hakikatnya berarti dia telah melaksanakan Islam seakan-akan. Ya, karena apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah dan lain sebagainya. Jadi, ya, kalau dia bertakwa, dia menjalankan agama ini, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, ini makanya nasihat ketakwaan ini adalah nasihat yang sangat-sangat berat. Ini nasihat yang sangat-sangat berat. Namun kita yang kurang memperhatikannya. Kita yang kurang memperhatikannya. Oke. Makanya ikhlas sekalian, azanillahu wa iyyakum, orang yang bertakwa, ya, itu orang yang luar biasa. Makanya banyak keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang bertakwanya saja. Bukan pembahasan kita seputar itu. Terkhusus yang akan kita bahas seputar apa? Pengaruh takwa dalam membantu untuk memperoleh ilmu. Ya. Baik. Kemudian berkaitan dengan ilmu, ya, Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Al-Anfal 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Ini perhatikan, syaratnya apa? Jika kamu bertakwa kepada Allah. Kalau syarat ini dipenuhi, maka, ya, niscaya dia akan memberikan tiga di sini, ya, tiga hal. Niscaya dia akan memberikan furqan, ya, akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara hak dan batil. Ilmu bukan? Ilmu. Syaratnya apa tadi? In tattaqu, apabila kalian bertakwa, ya. Bukan itu saja, wa yukaffir ankum sayiatikum, ya. Jadi pertama memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, ya, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang besar, ya, Allah memiliki karunia yang besar. Nah, ini kemudian dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadhil ayat fiha thalath fawaid muhimmah. Pada ayat tersebut ada tiga faedah penting. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, yaj'al lakum furqana, ya, apabila seorang bertakwa maka Allah akan berikan padanya furqan. Dan di antara nama Al-Qur'an apa? Al-Furqan, yaitu yang membedakan antara hak dan batil. Dan Umar dijuluki sebagai Al-Faruq, ya. Dengan beliau maka tampaklah hak dan batil dengan sebab beliau. Jadi pertama, yaj'al lakum furqana, ya, artinya yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqq wal batil, kata beliau, yaitu Allah akan memberikan pada kalian, ya, kemampuan yang dengannya kalian bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Wa baina dharri wan nafi, antara mana yang mendatangkan mudarat dan mana yang mendatangkan manfaat, antara mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang merupakan ketaatan, mana yang merupakan kemaksiatan. Nah, sementara kita untuk bertakwa butuh ilmu itu tadi, ya. Makanya kemudian beliau mengatakan, wa hadza yadkhulu fihi al-ilmu, dan ini, ya,
otomatis masuk juga padanya ilmu, ya. Bihaitsu yaftahullahu 'alal insan minal 'ulum ma la yaftah li ghairihi, di mana Allah akan membukakan bagi manusia, ya, ilmu-ilmu yang tidak dibukakan bagi orang selainnya, ya. Makanya di antara doa sebagian asatidzah, sebagian syekh, ya, ketika ada talib ditanya, ya, bisa jawab, atau ketika ada pertanyaan kemudian talibnya angkat tangan dan menjawab, ustadznya mendoakan apa? Allah yaftah alik, ya, atau syekhnya Allah yaftah alik, semoga Allah, ya, membukakan ilmu-ilmu yang lainnya untukmu, ya. Nah, ini doa yang bagus. Nah, dengan takwa ini Allah akan berikan ilmu yang tidak diberikan pada yang lainnya. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda, karena dengan takwa tersebut akan didapatkan tambahan petunjuk, wa ziyadatul ilmi, tambahan ilmu, wa ziyadatul hifzi, dan tambahan hafalan. Ya, untuk hafalan butuh apa? Butuh bertakwa juga. Untuk hafalan itu butuh bertakwa, ya. Dia akan mendapat petunjuk, ilmu, dan hafalan. Maka ini kemarin sempat kita singgung, kalau model-model orang belajar agama yang kurang memperhatikan masalah takwa, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu yang benar-benar bagus yang bisa membawa pada petunjuk Allah. Mungkin dia pinter, cerdas, pandai berdiskusi, wawasan luas, tapi tidak bisa membawa dirinya untuk bertakwa, apa faedahnya? Ya, tidak bisa membawa dirinya untuk takut pada Allah, apa faedahnya? Nah, ini yang kita dapatkan di tengah para penuntut ilmu, para ulama di Arab Saudi di sini, ya. Tidak seperti kemarin sudah kita bahas seperti apa perguruan tinggi di Indonesia, ya, perguruan tinggi agama yang mereka biasa campur baur laki perempuan, ya, kemaksiatan masih banyak dikerjakan. Sekiranya dapat ilmu di lisan saja, makanya kemudian banyak dari mereka yang menyimpang, ya, pemahamannya menyimpang. Mereka diberikan pemahaman, ya, tadi tidak diberikan kesucian, ya, kebersihan. Makanya ini takwa ini adalah hal penting, ya, untuk menambah ilmu. Karena hakikat ilmu ini dari siapa? Dari Allah. Dan Allah tidak akan memberikan, ya, hati kita ilmu kecuali kalau hati ini kosong dari kemaksiatan, keburukan, ya. Baik. Nah, sekali lagi tadi bisa menambahkan petunjuk, ilmu, dan hafalan. Oleh karena itu, ya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluhkan kepada gurunya, ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengeluh kepada Waqi' akan buruknya hafalanku, dan dia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dia berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan pada ahli maksiat. Padahal Imam siapa? Syafi'i ini, ya, menghafal kitab Al-Muwatta kira Imam Malik hanya dalam beberapa hari saja, ya. Muwatta Imam Malik tergantung tebalnya seberapa, ada yang kurang lebih semushaf, lebih tebal sedikit, dalam hanya beberapa hari saja masih mengeluhkan ke buruknya hafalan. Lalu kita bagaimana dengan hafalan kita, ya? Tidak bisa dibandingkan. Oke. Baik. Kemudian juga di antara beliau, wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahullahu 'alal insan minal fahm. Demikian pula masuk juga di situ apa yang Allah bukakan dari pemahaman, ya. Li'anna taqwa sababun liquwwatil fahm, karena ketakwaan itu sebab kuatnya pemahaman. Wa quwwatul fahmi yahsulu biha ziyadatul ilmi, karena dan dengan kekuatan pemahaman didapatkan tambahan ilmu, ya. Makanya kemudian kita dapati ada orang-orang yang 2 orang 3 orang yang hafal Al-Quran antara satu sama lain, untuk mendapatkan pemahaman itu satu sama lain berbeda, ya. Nah, di antara sebabnya apa? Karena ketakwaannya, ya. Bahkan tidak di situ saja, beliau juga mengatakan fattaqwa sababun li ziyadatil fahmi wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah.
Dan masuk juga di situ Allah akan memberikan firasat padanya. Anallaha ya'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ya Allah akan berikan firasat kepada seorang yang bertakwa sehingga dia bisa membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya, ya. Jadi firasat bukan berarti dalil, ya, tapi dia semacam apa ya? Paham ya antum firasat bahwasanya orang ini kok mungkin dari mimik mukanya, gaya ngomongnya ini orang nggak bagus ini. Ya, gak ada ngomongnya bulat, oh ini berarti orang macam-macam, ya. Baru kenal mungkin, ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau orang itu apa? Benar-benar bertakwa. Ya. Nah, ini yang disampaikan beliau. Sekedar melihat maka dia tahu orang itu pendusta atau orang jujur, orang ini baik atau orang ahli maksiat. Meskipun dia tidak tinggal dengan orang itu sebelumnya, ya, maka akan mengetahui. Taib, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dan yang ketiga, ya, yang kedua berkaitan dengan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan segala kesalahanmu, ya. Ini juga faedah dari ketakwaan. Meskipun faedah dari takwa banyak, ya, keutamaan takwa ini sebagiannya atau 3 yang ada di ayat ini saja. Dan beliau mengatakan wa takfirus sayyi'at yakunu bil amali shalihah, dan menghapuskan keburukan-keburukan itu, ya, dengan amal saleh. Fa innal a'mal shalihah tukaffirul a'mal sayyi'ah. Karena amal saleh itu bisa menghapuskan amal-amal yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma majtunibal kabair. Salat 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat selanjutnya, Ramadan yang satu kepada Ramadan selanjutnya, itu bisa menjadi kafarah dosa yang ada di antara keduanya, ya, di antara kedua waktu tersebut, selama dosa besar dijauhi. Syaratnya dosa besar dijauhi, maka dosa-dosa kecil bisa terhapuskan. Betapa banyak kita mengerjakan dosa-dosa kecil, ya. Di hadis yang lainnya, al-umrah ilal umrah, ya, umrah yang satu juga menuju umrah selanjutnya, kafaratun lima bainahuma. Ini juga bisa menghapuskan dosa antara keduanya dengan amal saleh. Dan takwa juga termasuk dari amal saleh, ya. Itu faedah yang keduanya. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan pada kalian. Itu kata beliau, bi an yuyassira lakum lil istighfar wa taubah. Itu Allah akan mudahkan bagi kalian untuk istighfar dan taubat. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi an yuyassira lil istighfar wa taubah. Ini termasuk dari nikmat Allah bagi hamba, di mana Allah mudahkan hamba untuk beristighfar dan taubat, ya. Nah, ini poin yang pertama. Dan sekedar tambahan, ya, sekedar tambahan. Jadi sekali lagi apa yang beliau sampaikan di sini tentu tidak semuanya, ya, karena masalah ketakwaan ini bisa panjang, ya. Sekedar faedah, di antara ayat yang menunjukkan tentang keutamaan takwa ini, ya, adalah yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat terpanjang, ya, ayat terpanjang di dalam surat Al-Baqarah 282. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir-akhir ayatnya, ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah pada Allah, Allah akan memberikan pengajaran kepadamu, ya. Salam. Dari sini kita tahu bahwa dengan takwa Allah akan memberikan wa yu'allimukumullah, akan memberikan ilmu kepadamu. Nah, ini poin yang pertama, ya. Di antara sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu adalah apa? Takwa. Siapa yang ingin mendapatkan tambahan ilmu? Takwa. Baik. Yang kedua, tsaniyan al-mutsabarah wal istimrar ala talabil ilmi. Tekun dan terus-menerus menuntut ilmu. Menuntut ilmu ada batasnya tidak? Kapan batasnya selesainya? Selesainya kapan menuntut ilmu?
Pas mati, kalau mati udah nggak bisa menuntut ilmu. Ya. Assalamualaikum. Sebagaimana antum makan ada batasnya enggak? Makan terus atau selesai sudah? Pinter. Pinter. Diluruskan, sudah luruskan. Tapi kalau lapar bagaimana Pak? Makan lagi nggak? Berarti ada batasnya nggak? Kapan batasnya? Orang nggak makan kapan? Orang nggak makan kapan? Kalau mati sudah nggak makan lagi. Ya. Dan kalau kita perhatikan mana yang lebih penting, makanan jasad, makanan jasmani atau rohani? Makanan rohani itu apa Pak? Ilmu ini. Yang dengan ilmu itu bisa digunakan untuk beribadah pada Allah, itu makanan rohani. Ya. Sementara makanan jasmani, ote-ote, bala-bala, dan lain sebagainya, masing-masing menyebutkan kecintaannya, makanan yang dia cintai. Saya suka ote-ote berarti, bakwan, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya hajat manusia, ya, kepada ilmu, ya, pada ibadah itu melebihi hajatnya pada apa? Makan dan minum. Ya. Kalau orang terputus dari makan dan minum paling mati selesai. Ya. Tapi kalau seorang terputus dari ilmu, dari ibadah, ya, maka apa yang selesai? Ya, terhalangi dari surga. Ya. Terhalangi dari surga. Istighfar, taubat, dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, sekali lagi, menuntut ilmu tidak ada batasnya. Kapan batasnya? Kalau sudah mati, tidak bisa apa? Tidak bisa menuntut ilmu lagi, ya. Makanya kemudian beliau mengatakan yata'ayyan ala talibil ilmi an yabdhul al jahda fi idrakil ilmi wa sabr alaihi wa an yahtafidh bihi ba'da tahsilihi. Seorang penuntut ilmu itu harus mengerahkan tenaganya untuk mendapatkan ilmu, sabar atasnya, dan menjaga ilmu tersebut setelah diperoleh. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi. Ya, sebagaimana ucapan Yahya bin Abi Katsir, ya, la yastata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak digapai, tidak didapatkan dengan santai-santai, dengan rebahan. Ya. Fayaslukul muta'allimu jami'at turuqil musilati ilal ilmi wa huwa muthabun ala dzalik. Makanya seorang penuntut ilmu dia meniti seluruh jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu yang dapat mengantarkan pada ilmu, dan dia mendapatkan pahala dari itu semuanya. Jangan kira Pak, antum kalau emang tulus menuntut ilmu, menghafalkan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altun, antum tidak dapat pahala. Dapat insyaallah, ya. Jangan kira antum mempelajari ini fa'il, ini fi'il, ini maf'ul bihi, ini apa lagi, ya. Antum tidak dapat pahala, dapat pahala insyaallah, ya. Yakin, husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalan untuk mempelajari apa? Syariat. Jangan dikira antum membaca a i u ba u an ani a na minal mu'lima i an ani a enggak dapat pahala. Dapat pahala insyaallah, yakin. Ya. Sudah sampai mana hafalan antum itu? Dihafalin enggak? Nah. Dihafalkan. Ya, karena di situ ada hukum-hukumnya. Ada izharnya, ada idghamnya, ada ikhfa'nya, ada iqlabnya, ada ikhfa' syafawinya, dan lain sebagainya. Ya. Makanya kemudian beliau membawakan sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan dia mencari padanya ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Falyuthabir talibul ilmi wa yajtahid wa yasar al-layali wa yada anhu kulla ma yasrifuhu aw yashghaluhu an talabil ilmi. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tekun, sungguh-sungguh, begadang malam
dia tinggalkan segala yang bisa memalingkan dari ilmu atau menyibukkan dirinya dari menuntut ilmu. Ya. Jadi untuk benar-benar menjadi penuntut ilmu semestinya seperti ini. Ya. Dan di antara ulama itu ada mengatakan ilmu itu sekiranya engkau berikan dirimu seluruhnya, seluruh jiwamu untuk ilmu, maka dia tidak akan memberimu kecuali hanya sebagiannya saja. Lalu bagaimana kalau kita berikan diri kita hanya segelintir dari waktu kita? Berapa ilmu yang kita dapatkan? Ya. Nikmatnya kita dengan ilmu belum seperti nikmatnya kita ketika main sepak bola. Nikmatnya kita dengan ilmu belum senikmat kita main badminton. Ayo. Hadir. Nikmatnya kita menuntut ilmu belum seperti nikmatnya. Ayo. Sampai mana tadi? Sampai nikmatnya ilmu. Ya, jadi kalau kita nikmat ilmu, menikmati ilmu seperti anak kecil yang mainan sampai lupa makan, minum, tidur, ya kan? Itu udah nikmat banget kalau sampai derajat seperti itu. Ya. Makanya kita kurang bisa menikmati ilmu sehingga kita kurang bisa maksimal dalam menuntut ilmu. Taib, ingat menuntut ilmu itu adalah ibadah. Nah, kemudian ikhwas sekalian azanallahu iyyakum, Syekh menyebutkan beberapa kisah seputar hal ini.
Ya, wali salafis salih qadaya masyhura fil muthabarah ala talabil ilmi hatta annahu yurwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila bima adraktal ilma, ya. Dan generasi salafus salih dahulu memiliki, ya, banyak kisah seputar ini. Ya, seputar apa? Tekun dalam menuntut ilmu. Ya, di antara riwayat Ibnu Abbas ketika beliau ditanya, "Dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Bagaimana kau dapat ilmu?" Bilisanin saul, dengan lisan yang sering bertanya. Wa qalbin aqul, ya, hati yang terus berusaha untuk paham. Wa badanin ghairi malul, ya, dan badan yang tidak pernah bosan. Ya, jadi tidak bosan menuntut ilmu. Ini Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas termasuk sahabat, ulama dari sahabat. Beliau adalah habrul ummah, terjemahanul Quran, ulama umat ini, ahli tafsir Al-Quran. Ya. Siapa? Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan dari beliau, in kana la yablughunil hadits 'anil rajul fa'ati babahu wa huwa qail, ya, bahwa apabila sampai kabar padaku hadis dari seorang, maka aku datangi pintu rumahnya, sementara dia pada saat itu, ini sepeninggal Rasulullah SAW, ya, sementara orang itu sedang tidur siang, qailulah, bahwa qail fa atawassadu ridai ala babi, kemudian aku pun menggunakan selendangku untuk bantal, jadikan sebagai bantal di depan pintunya, tasfirrih alayya minat turab, ya, sampai mukaku, wajahku, badanku kena apa? Debu, ya. Tahu sendiri kalau di sini bukan tanah basah tapi pasir. Fayakhruj, kemudian hingga orang itu keluar, fayaqulu ya ibna am Rasulillah ma ja'a bik, wahai anak paman Rasulullah, ya, apa yang membawamu datang ke sini? Ala arsata ilayya fa'atik, mengapa engkau tidak utus seorang sehingga aku bisa mendatangimu, ya. Nah, orang ini, sahabat ini ingin memuliakan juga Ibnu Abbas, ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ana ahaqqu an atik, aku lebih berhak untuk mendatangimu, ya, fa as'aluhu 'anil hadits, untuk aku tanyai seputar hadis, ya, agar bisa aku tanyai seputar hadis, ya. Nah, ini Ibnu Abbas untuk mendapatkan ilmu dengan berjalan ke sana ke mari, ya. Maka demikianlah yang disebut dengan al-mutsabarah, tekun dalam menuntut ilmu. Ya, kemudian ada juga kisah seputar ini, ya, wa yurwa aidan an Syafi'i, dan diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i rahimahullah annahu sadafa Imam Ahmad dzata lailah, bahwasanya beliau pernah menjamu Imam Ahmad, ya, pernah dijamu oleh Imam Ahmad pada suatu malam. Faqaddama lahu al-'asha fa akala Syafi'i thumma tafarraqa ar-rajulan ila manamihima, ya, kemudian Imam Syafi'i dijamu, dikasih makan malam. Setelah makan, ya, kemudian keduanya berpisah tidur, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Fa baqiya Syafi'i rahimahullah yufakkir fi istinbati ahkam min hadits, ya. Ketika berpisah, apakah Imam Syafi'i kemudian tidur? Tidak, ya. Dia terus berpikir, memeras otaknya untuk mengambil hukum-hukum, faidah-faidah, pelajaran-pelajaran dari sebuah hadis. Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Hadis, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughair, ya. Nughair ini adalah burung kecil, ya. Abu Umair ini adalah saudara dari Anas bin Malik, ya, sepupu atau siapanya dari Anas bin Malik. Dia memiliki burung kecil, dan burung kecilnya pada saat itu apa? Mati. Nah, hadisnya singkat, nah, yang disebut sebagai Nughair hadisnya, sehingga anak itu sedih, kemudian dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kemudian fadhalla tulal laili yastanbitu min hadzal hadits, ya, selama malam itu dia terus berusaha untuk apa? Mengambil hukum faidah dari hadis ini, ya. Bahkan wa yuqalu innahu istanbata minhu akthar min alfi faidah, bahkan dikatakan beliau ini mengambil hukum atau faidah lebih dari 1000. Satu hadis 1000. Hanya saja, kata beliau, ini bisa jadi beliau ketika mengingat hadis ini kemudian ingat hadis-hadis yang lainnya, sehingga faidahnya akan semakin banyak, ya. Wa hakadha hatta tatim, ya, sampai banyak. Falamma adzana al-fajr qama Syafi'i wa lam yatawadda thumma sarafa ila baitihi. Jadi kemudian
tatkala adzan fajar, Imam Syafi'i sudah bangun salat fajar dan seterusnya, kemudian tanpa wudu. Mengapa tanpa wudu? Masih punya wudu Isya, ya. Tsumma sarafa ila baiti, setelah itu pulang ke rumahnya. Bahkan Imam Ahmad yusni alaihi inda ahlihi, dan Imam Ahmad memuji beliau, ya, di hadapan keluarganya. Faqalu, kemudian keluarganya mengatakan, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, kaifa tusni ala hadzal rajul alladhi akala fashariba wa nama wa lam yaqum? Bagaimana engkau memuji orang yang makan, minum, tidur dan tidak bangun? Dikira dia tidur, tidak bangun salat malam, ya. Wa shalal fajar biduni wudu, dan dia salat fajar tanpa wudu, iya kan? Padahal dia masih punya wudu Isya. Fasala Imam Syafi'i faqala, kemudian akhirnya ditanya Imam Syafi'i dan menjawab, amma kauni akaltu hatta afragtul ina fadzalika li anni ma wajadtu ta'aman atyab min ta'amil Imam Ahmad. Adapun aku makan banyak, mengapa? Karena aku tidak pernah mendapatkan makanan seenak makanan yang ada di rumahnya Imam Ahmad. Ya, antum makan enak terus salah antum. Nanti siang rendang insyaallah. Ya, rendang, kikil, bakso, mie ayam, apa lagi? Madghud, madbi, mandi, bukhari, banyak makanan. Ya, faratu an amla abatni minhu, sehingga aku ingin, ya, mengisi perutku dengan makanan tersebut. Wa amma kauni lam akum li salatil laili fa innal ilma afdalu min qiyamil lail. Adapun aku tidak salat malam karena ilmu lebih utama daripada salat malam. Ya, ilmu manfaatnya buat banyak orang. Kalau salat malam manfaatnya buat siapa? Buat dirinya sendiri, ya. Dan ini maksud beliau bukan meremehkan salat malam, tidak sama sekali, ya. Sebagaimana sebagian ulama ada yang tidak menikah bukan berarti meremehkan apa? Pernikahan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi meninggal dunia sebelum menikah. Ya. Waqad kuntu ufakir fi hadzal hadis, dan aku memikirkan hadis itu tadi yang kita sudah bahas tadi. Wa amma kauni lam atawadda li salatil fajr fa kuntu ala wudhu'in min salatil isya. Adapun aku tidak wudu untuk salat fajar karena aku masih suci, ya, dengan wudu salat Isya. Wala yuhibbu an yukallifahum bima'il wudu. Kata beliau, ya, Imam Syafi'i tidak ingin membebani tuan rumah dengan air wudu, ya. Nah, ini termasuk apa? Al-mutsabarah, seperti ini, tekun. Tidak di situ saja. Beliau kemudian mengatakan, waqad hadatsana Syekhuna al-Mutsabir Abdurrahman As-Sa'di. Ya, dan aku pernah diceritakan oleh Syekhuna, ya, maksudnya siapa? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau guru dari Syekh Al-Utsaimin. Anahu dzukira 'anil Kisai imami ahli al-Kufah fi nahwi. Pernah diceritakan kisah tentang Imam Kisai. Beliau imam nahwu dari Kufah. Ya, Kufah di mana? Irak, ya. Imam nahwu. Anahu talaba ilma nahwi falam yatamakkan. Beliau ini menuntut ilmu nahwu tapi belum juga berhasil. Belum juga kokoh. Wa fi yawmin minal ayyam wajada namlatan tahmilu ta'aman laha wa tas'adu bihi ilal jidar. Ya. Suatu ketika dia melihat ada semut. Antum sering mendapatkan seperti ini, mendapatkan semut, ya, membawa makanan naik ke tembok. Kullama sa'idat saqatat. Setiap kali jatuh, naik lagi, jatuh. Semut kayak gitu tidak? Coba antum perhatikan semut kira-kira kalau naik jatuh kemudian mutung dia. Makanannya dibuat, dia pergi ke atas. Pernah lihat semut seperti itu? Tidak ada, insyaallah, ya. Semut mutung, semut putus asa, tidak ada, ya. Kalau seandainya nggak kuat sendirian, dia caranya bagaimana? Barang-barang, ya. Walakinnaha thabarat hatta takhalasat min hadhil 'aqabah wa sa'idatil jidar, ya. Akhirnya hanya saja dia terus tekun seperti itu, berusaha terus menerus sampai akhirnya bisa melalui halangan tersebut, ya, sehingga berhasil naik di tembok tadi. Faqala al-Kisai, kemudian al-Kisai mengatakan, hadhihi namlah thabarat hatta wasalat al-ghayah. Ya, semut aja seperti ini, dia tekun terus seperti itu, berusaha terus sampai ke tujuan. Fa thabara hatta sara imaman fi nahwi, dan beliau akhirnya pun tekun menuntut ilmu sampai menjadi imam nahwu. Jadi antum kalau belajar nahwu, di antara nama-nama yang masyhur nanti ada Al-Kisai, ada Sibawai, ya, dan banyak ulama-ulama yang lainnya, ya. Ada juga di antara mereka yang
menuntut ilmu kok tidak berhasil juga. Suatu ketika dia melihat fenomena alam. Apa itu? Tetesan air yang menetes di batu yang keras. Batu keras atau empuk? Yang empuk batu apa? Ada batu empuk, batu keras. Tapi hati kita bisa lebih keras daripada batu ya. Luar biasanya hati kita ini kalau sedang ingkar banget benar ya. Lebih keras daripada batu, padahal batu yang keras. Sepakat kita semuanya. Yang empuk batu apa? Batu kapur. Ya. Nah, dia melihat tetesan air ini. Antum kalau lihat batu sampai cekung, sampai legok bahasa Jawanya, ya. Legok bahasa Indonesia apa Jawa? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Tahu legok ya? Sampai cekung itu. Ya, itu netes terus, itu kan butuh waktu. Bukan setahun 2 tahun fenomena tersebut, bisa bertahun-tahun. Tapi akhirnya air yang lembut seperti itu bisa melubangi batu. Bahkan sekarang air juga digunakan buat apa, Pak? Alat itu buat membelah besi, membelah ini itu air. Nggak tahu pakai alatnya itu apa, bisa buat membelah bahkan. Ya, maksudnya air yang kita tahu mengikuti volume massa, ya, kemudian bisa menghancurkan, bisa melubangi batu. Nah, hingga akhirnya dia melihat seperti itu, wah, ini butuh bertahun-tahun bisa sampai seperti itu. Ya, sementara manusia yang diberi akal masa tidak bisa seperti itu. Sudah, akhirnya bismillah, dapatlah dia ilmu. Ya, jadi dalam menuntut ilmu butuh apa? Ketekunan dan terus menerus seumur hidup. Makanya di antara wasiat Imam Syafi'i juga apa? Di antaranya akhi lan tanal ilma illa bisittatin, ya, saunbikan ta'wili anta tafsilih bi bayanin. Di antaranya apa? Wa tulu zaman. Ya. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan dengan rinci, salah satunya apa? Wa tulu zamani. Terus menerus. Ya. Pokoknya menuntut ilmu terus menerus. Tidak berhenti, lanjut lagi, berhenti, lanjut lagi, terus menerus, ya. Meskipun sedikit faedah yang didapatkan terus, meskipun dia belum bisa baik terus, meskipun dia terkadang masih bermaksiat terus. Jangan putus asa, jangan suudzon terhadap Allah, jangan suudzon terhadap diri kita sendiri. Terus tambah ilmu. Syaitan itu paling suka orang bodoh yang tidak tahu ilmu, mudah untuk disesatkan. Ya, musuh syaitan, musuh iblis, orang yang berilmu terus pokoknya. Ya, karena manusia tidak akan bisa sempurna. Ya, kita tidak akan nunggu sampai kita tidak bermaksiat baru menuntut ilmu, tidak, terus. Ya, karena selama kita masih hidup pasti akan selalu bermaksiat. Ya. Nah, ini kalau dikhawatirkan orang-orang ketika aduh saya menuntut ilmu terus tapi masih terkadang bermaksiat, masih ini masih itu, ya. Terus tidak peduli, bismillah, kita berusaha untuk takwa terus pada Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan, ya, urusan kita masing-masing, ya. Perlahan-perlahan dari maksiat, mungkin maksiat besar dihilangkan, maksiat-maksiat kecil, lama-lama maksiatnya semakin sedikit, ya. Dia pindah ke lingkungannya lebih baik lagi, bisa membantunya untuk semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, selama manusia hidup itu, ya, dia pasti akan terus bermaksiat. Tapi ikhwas sekalian, ini yang bisa disampaikan sampai poin kedua. Sisa masih 2 poin lagi, ya. Sudah berapa menit? Sebentar. 49. Sambil kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Nah, ada yang bertanya tidak? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tapi kalau tidak ada kita lanjutkan saja, semoga bisa selesai. Yang ketiga apa tadi? Menghafal, ya. Menghafal.
Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu ala al-mudzakarah wa dhabti ma ta'allamahu imma bihifdhihi fi sadrihi aw kitabatihi. Wajib menuntut ilmu itu harus antusias, semangat untuk mudzakarah, untuk mengulang-ulang mempelajari pelajaran yang sudah didapatkan dan menguatkannya, ya, menguatkan ilmu yang telah didapatkan dengan dihafalkan dalam dada atau dengan ditulis, ya. Jadi jangan kira ulama hadis itu semuanya hafalannya dengan hafalan di dada, tapi sebagian mereka dengan ditulis. Ya, antum tulis. Ya, dengan menulis antum kan mudah untuk ingatnya. Ya. Fa innal insan 'urdhah linisyan, karena manusia itu ya mudah lupa. Ya. Kekuatan hafalan kita itu berkhianat pada diri kita. Ya. Kita dikhianati oleh hafalan kita. Awalnya hafal, nanti hafal terus, hafal insyaallah. Setelah beberapa hari sudah hilang hafalan. Ya. Makanya ditulis. Fa idza lam yahris 'alal murajaah wa takarrar ma ta'allamahu fa inna dzalika yadhi'u minhu wa yansah. Ya, karena kalau dia tidak antusias untuk murajaah atau mengulang-ulang yang telah dipelajari, maka akan hilang. Antum akan sia-sia, ya, dan antum sangat paham akan hal itu. Ya. Hafalan yang paling kokoh itu yang kalau diulang-ulang terus. Adapun yang SKS, sistem kebut semalam, saat itu mungkin hafal, setelah berapa hari langsung hilang, lebih cepat hilangnya. Makanya hafalan Al-Quran kan butuh dia murojaah terus. Tidak ada orang hafal Al-Quran terus nggak murojaah. Kesalahan sebagian orang, pemahaman yang salah, keliru, ya, yang Anda dapatkan dari orang-orang. Ada yang pokoknya siapa saja yang menghafal Al-Quran, dia kira kalau sudah hafal itu nggak perlu dimurojaah. Antum belum hafal surat An-Naba kemudian menghafalkan, nggak perlu dimurojaah. Ini keliru, harus diulangi. Hilang, kalau tidak hilang. Ya. Sebagaimana seorang penyair yang mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil hibalil wathiqah fa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu buruan, ilmu itu ibaratnya seperti buruan, tulisan itu seperti talinya, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kokoh. Ya, menulis ini ilmu, ya, ilmu itu buruan, ikatnya dengan menulis, ya. Dan Rasul mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu dengan tulisan, dengan ditulis. Ya, Rasul SAW memerintahkan. Termasuk kepandiran, kata beliau, termasuk kedunguan engkau engkau berburu rusa, kemudian sudah dapat engkau biarkan bebas di tengah engkau biarkan bebas begitu saja, ya. Makanya saya juga aneh sama orang-orang yang hobi mancing, sudah dapat dipoto dibuang lagi ikannya. Ikan itu kalau udah kena pancing sakit loh, ya. Bahkan ada yang model ikannya itu langsung mati hanya untuk dapat foto, dan itu untuk dapatkan itu beberapa juta, nyewa kapal boot yang besar, yang berapa tingkat terkadang, ya. Jangan dikira itu murah, udah dapat kayak gitu kemudian di foto dilepas lagi, ya. Allah bawa pulang, kasih ke kampung kalau mau, seandainya mau pahala, bawa ke orang-orang, ya. Ada orang yang seperti itu, ya. Nah, makanya kalau menuntut ilmu dicatat, direkam. Sekali lagi, hati-hati dengan ingatan kita, hafalan kita. Betapa banyak hafalan kita ini berkhianat kepada diri kita. Sering antum dikhianati oleh hafalan antum? Sering, ya. Makanya dihafalkan. Wa min at-turuqi allati tu'inu ala hifdzil ilmi wa dhabtihi an yahdiyal insanu bi ilmihi. Di antara cara yang dapat membantu untuk menghafalkan ilmu dan mengokohkannya adalah dengan mengamalkannya.
dengan mengamalkannya. Kalau antum amalkan ilmu tersebut akan kokoh, akan kuat. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengamalkan petunjuk mereka, Allah akan tambahkan pada mereka petunjuk dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Ya. Wa qala, dan Allah berfirman, wa yazidullahu alladzina tadau huda, dan Allah akan menambah orang-orang yang mengamalkan petunjuk itu dengan petunjuk juga. Ya. Makanya fakullama amilal insan bi ilmihi zadahullahu hifdhan wa fahma. Ya. Maka setiap kali orang itu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan berikan padanya pemahaman, akan dikuatkan hafalannya. Coba antum ingat-ingat, terkadang antum membaca hadis, loh, atau zikir lah, zikir doa atau apa hadisnya, ini dulu pernah saya amalkan loh, zikir ini pernah saya baca-baca. Mungkin zikir sebelum tidur, atau zikir ba'da sholat, atau zikir pagi dan petang. Oh, ternyata lupa. Karena apa? Tidak diamalkan. Kalau antum amalkan terus, ya akan ingat terus. Ya. Saya sering seperti itu. Ya. Loh, ini dulu sudah hafal, kok hilang? Ya. Ternyata apa? Tidak diamalkan. Loh, ini dulu pernah saya baca, kok lupa? Karena enggak dibaca-baca. Ya. Makanya kalau mau terus ingat, terus diamalkan. Ya. Meskipun antum contohnya zikir pagi petang sudah ingat, bukan berarti antum dengan hafalan terus, ya. Maksudnya kalau sudah hafal bukan berarti dengan hafalan terus. Perlu apa? Terkadang melihat bukunya lagi. Nah, dengan melihat lagi, loh, ini ada yang terlewat, ternyata ini enggak pernah saya baca. Karena enggak diamalkan sehingga lupa. Nah, zikir pada salat fardu. Loh, ini juga kalau sudah lama enggak saya baca ini. Ternyata apa? Ya antum lupa. Ya, perlu diingatkan lagi, ya. Makanya ilmu butuh diulang dan ulang lagi. Dan di antara pemandangan fenomena yang kita dapatkan dari ulama-ulama itu, kalau mereka kumpul, kalau mereka rihlah di bar, atau bahkan ada yang keluar negeri, mereka kumpul-kumpul bareng-bareng, ya, di bawah di samping sungai gitu, ya, kumpul-kumpul, satu baca kitab, yang lainnya menyimak. Ya, hanya berapa 5-6 orang baca aja lewat. Itu cara untuk apa? Untuk mengulang hafalan. Ya, bahkan dulu kita juga pernah kedatangan masyayikh, ya, dari Saudi waktu kita di Indonesia tahun 2002-2003 lupa saya. Itu mereka kalau malam kumpul-kumpul, ya, para syabab masihan, mungkin ulama-ulama muda lah, atau dai-dai lah kita katakan, ya. Mereka kumpul, ya, kemudian hafalan murojaah kitab usul tsalatsah, kitab-kitab ringan kecil-kecil, mereka ulang-ulang bertiga, ya. Terkadang diskusi. Nah, dengan seperti itu maka apa? Ilmu itu akan terus ada. Taib. Dan yang terakhir, ikhwah, terakhir adalah mulazamatul ulama, bermulazamah di hadapan para ulama. Yaitu dia yajibu ala talibil ilmi an yasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahli ilmi. Ya, wajib bagi penuntut ilmu untuk memohon pertolongan pada Allah, ini yang pertama. Kemudian, ya, meminta bantuan para ulama. Wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim, ya, di antaranya dengan memanfaatkan tulisan-tulisan mereka. Ya, li'anna al-iqtisar ala mujarradil qira'ah wal mutala'ah yahtaj ila waqtin tawil. Karena kalau orang itu mengandalkan bacaannya saja, ya, telaahnya saja, itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Ya. Ulama itu, kalau bedanya kita dengan ulama, kalau ulama mereka sebelum menyampaikan yang dibaca itu banyak, ya. Mereka sudah mumpuni baru disampaikan. Kalau kita mungkin masih 1, 2, 3. Ya, kalau mereka sehingga tahu permasalahan-permasalahannya lebih rinci lagi, ya. Tahu untuk menuju ke permasalahan tertentu pintunya lewat mana. Mereka paham, ya. Nah, kalau orang mengandalkan hanya bacaan saja, baca terus, bisa lama-lama, ya, sulit untuk mendapatkannya, butuh waktu yang lama, ya. Tidak seperti kalau dia duduk di depan masyayikh. Makanya butuh bimbingan dari mereka kita. Ya, bahkan para asatidzah pun mereka seandainya baca sendiri, kalau tidak paham tanya kepada siapa? Masyayikh. Meskipun sekarang lebih mudah, tidak bisa bertanya dengan tidak langsung. Bisa cari di
internet ya, tentang masalah ini masalah itu, syarah ini syarah itu, pembahasan itu. Nah sekarang lebih mudah. Kalau dulu tidak semudah sekarang. Intinya antum belajar butuh bimbingan, dan termasuk nasihat dari Imam Syafi'i tadi ya, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6, diantaranya apa? Wa irsyadu ustadzi ya, dan harus dengan bimbingan seorang ustadz, seorang syekh, seorang guru ya. Baik, inilah yang bisa disampaikan dari 4 poin ya, 4 sebab yang dapat membantu kita dalam menuntut ilmu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.